Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Apakah kalian sudah pernah belajar tentang puasa Ramadan? Jika belum, yuk kita sama-sama belajar. Ayo, semangat puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Pengertian puasa Ramadan menurut syariat Islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk, maupun dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Macam-macam puasa. Macam-macam puasa ada 3, yakni puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa makruh. Puasa wajib. Puasa wajib ada 2, yakni puasa di bulan Ramadan dan puasa yang dinazarkan. Puasa sunnah. Yang pertama, ada puasa Senin Kamis, yang biasanya dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Yang kedua, ada puasa Tarwiyah dan Arafah. Biasanya dilakukan pada tanggal 8 dan 9 di bulan Zulhijjah. Yang ketiga, ada puasa Tasu'ah dan Asyura. Biasanya dilakukan pada tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram. Yang keempat, ada puasa Ayyamul Bid. Biasanya dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulan Qamariyah. Yang kelima, ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang ketiga, ada puasa makruh. Puasa pada tanggal 30 Sya'ban, dan jika dilakukan, ini hukumnya adalah makruh. Yang selanjutnya ada puasa yang diharamkan. Di sini ada 2, yakni puasa pada tanggal 1 Syawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri, dan puasa tanggal 10 Zulhijjah pada hari raya Idul Adha, dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Selanjutnya ada hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya fardu ain. Artinya, setiap seorang muslim mukallaf, yaitu berakal sehat dan sudah balik, wajib menjalankan puasa Ramadan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua bertakwa." Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya, ada cara menentukan awal Ramadan. Ibadah puasa Ramadan tidak boleh dilaksanakan dengan sembarangan, terutama mengenai kapan dimulai dan kapan berakhirnya pelaksanaan puasa Ramadan. Untuk memulainya, kita harus tahu tanda-tanda masuk di bulan Ramadan. Mengenai tanda-tanda, di sini ada 3. Yang pertama ada dengan ru'yatul hilal atau melihat bulan, baik melihatnya sendiri maupun berdasarkan pengumuman dari pemerintah yang sah. Selanjutnya ada mencukupkan atau menggenapkan bulannya. Bulan Sya'ban sempurna 30 hari sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Dan apabila mendung tidak tampak bulan, maka genapkan 30 hari bulan Sya'ban. Bukhari Muslim. Yang ketiga ada dengan ilmu hisab, yaitu ilmu tentang perbintangan yang disebut ilmu falak. Tanda-tanda yang bisa dilakukan untuk memberitahukan masuknya bulan Ramadan seperti membunyikan meriam, menabuk beduk, menyalakan sirine, dan lain-lain yang dapat dipercaya kebenaran beritanya. Selanjutnya ada syarat wajib puasa Ramadan. Yang pertama, ada beragama Islam. Bagi non-muslim, dia tidak wajib berpuasa Ramadan dan puasanya tidak sah apabila dia melakukannya. Jadi, di sini orang yang berpuasa Ramadan wajib beragama Islam. Yang kedua, ada berakal sehat. Bagi orang yang sedang terganggu jiwanya seperti gila dan tidak sadarkan diri atau dalam keadaan pingsan, maka tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, ada sudah balik atau dewasa. Bagi anak yang belum balik atau dewasa, yaitu laki-laki yang belum mimpi basah atau anak perempuan yang belum haid, maka tidak wajib puasa Ramadan, tetapi dia boleh berlatih untuk berpuasa dengan cara menahan dan tidak makan, tidak minum sekuat yang dia mampu. Yang keempat, ada kuat dan mampu melaksanakan puasa. Bagi orang yang dalam keadaan lemah, seperti sedang sakit, sedang dalam perjalanan jauh, dan orang yang saat tidur, yaitu
tua sekali, maka tidak wajib puasa Ramadan dengan menggantinya di lain waktu. Selanjutnya ada syarat syah puasa Ramadan. Syarat syah puasa Ramadan yang pertama ada beragama Islam. Bagi orang non-muslim maka tidak syah apabila dia berpuasa Ramadan, karena bukan termasuk mukallaf, orang yang tidak wajib untuk melakukan puasa Ramadan. Yang kedua ada mumayyiz, yaitu pintar, artinya bisa membedakan baik dan buruk. Bagi anak kecil yang belum bisa membedakan antara hal yang baik dan yang buruk, maka tidak wajib berpuasa. Yang ketiga ada suci dari haid dan nifas. Bagi wanita yang sedang mengalami haid, menstruasi, dan sedang nifas, masih dalam keadaan pendarahan sehabis melahirkan, maka tidak syah puasanya dan tidak puasa Ramadan, maka dia wajib mengganti di lain waktu di luar bulan Ramadan. Yang keempat ada waktu yang diwajibkan berpuasa, yaitu tidak syah hukumnya melakukan puasa pada waktu yang dilarang, seperti puasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau melakukan puasa Ramadan bukan pada bulan Ramadan. Jadi yang harus dilakukan pada bulan Ramadan. Selanjutnya ada rukun puasa Ramadan. Sebuah ibadah akan sah dan sempurna manakala terpenuhi syarat dan rukunnya. Yang pertama ada niat puasa. Sebagai salah satu ibadah, maka puasa wajib disertai dengan niat, yakni nawaitu soma wadin an adai fardhi sahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua ada wajib menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa pada siang hari, mulai dari terbit fajar dan subuh sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan. Sunnah artinya suatu perbuatan yang jika dikerjakan dapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah puasa banyak sekali macamnya. Yang pertama, segera berbuka ketika tiba waktunya. Yang kedua, berbuka dengan makanan manis atau air putih. Yang ketiga, membaca doa sebelum makan berbuka, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang keempat ada mengakhirkan sahur. Yang kelima, berbagi makanan kepada sesama muslim yang berpuasa. Yang keenam, memperbanyak sedekah dan infak. Yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedelapan, melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir di malam bulan Ramadan. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa, yakni yang pertama, makan, minum, atau masuknya sesuatu ke dalam bagian anggota tubuh yang berlubang secara disengaja. Itu dapat membatalkan puasa. Yang kedua, sengaja untuk muntah. Yang ketiga ada hilangnya akal sebab pingsan, mabuk, atau gila saat menjalankan puasa. Yang keempat ada tiba-tiba mengalami haid bagi wanita yang sedang berpuasa. Yang kelima, murtad, yaitu tiba-tiba keluar dari Islam saat berpuasa. Selanjutnya ada hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Yang pertama, menggunjing teman. Yang kedua, berkata kotor. Yang ketiga, bertengkar dengan orang lain, berbohong dan mengadu domba. Meskipun puasa kita sudah memenuhi syarat dan rukun puasa, terkadang ibadah kita hanya sia-sia belaka. Artinya, puasa yang kita lakukan tidak dapat pahala, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jadi, alangkah baiknya kita dapat menghindari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita, agar ibadah puasa kita dapat diterima dengan Allah. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran tentang puasa Ramadan kali ini. Sampai berjumpa kembali. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.